Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Aulia Maulani dengan NIM 2004-20553 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi tentang sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang konsep barang publik. Barang publik merupakan barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik adalah barang-barang yang tidak exploitable dan juga tidak rival. Artinya, siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Contohnya, pertahanan satu negara aman karena mampu melawan setiap serangan dari negara lain. Maka, siapa saja di negara tersebut itu tidak bisa dicegah untuk menikmati rasa aman. Peluang bagi orang lain untuk terus menikmati keamanan sama sekali tidak berkurang. Selanjutnya, barang publik memiliki sifat unik dan menarik karena hampir mustahil untuk menyediakan suatu barang publik murni atau pure public goods melalui mekanisme pasar. Untuk barang-barang lainnya, pasar telah mendominasi dalam menentukan alokasi dan distribusi, dan semakin lama ketergantungannya menjadi semakin besar. Selanjutnya, banyak ekonom yang telah mencoba untuk membuat definisi yang lebih spesifik dan teknis pada istilah barang publik ini. Tujuannya adalah untuk membedakan antara barang yang secara alami merupakan barang publik dengan barang yang cocok untuk pasar komersial. Definisi barang publik yang paling umum menekankan pada dua atribut kelihatannya menjadi karakteristik dari banyak barang yang diproduksi pemerintah, yaitu non-eksklusif dan non-rivalitas. Poin B yaitu sifat barang publik. Barang publik dalam perspektif ilmu ekonomi adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah non-rivalry. Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap satu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh oleh orang lain. Contohnya saja, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Selanjutnya, yang kedua yaitu non-exploitable. Berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, baik mereka yang membayar maupun yang tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contohnya, masyarakat membayar pajak, kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya sebatas pada membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan dalam mengambil manfaat atas barang publik tersebut. Selanjutnya, menurut Ferry Prasetya, barang publik berdasarkan sifatnya diklasifikasikan menjadi dua macam bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang publik murni. Barang publik murni memiliki sifat barang yang non-rival dan non-eksklusif. Barang publik murni dikatakan barang yang unik dan menarik karena hampir tidak mungkin mengalokasikan barang publik murni melalui mekanisme pasar, sehingga menjadi tugas pemerintah dalam mengatur penyediaannya. Contohnya, pertahanan nasional dan juga sistem hukum yang merupakan barang publik yang wajib disediakan oleh pemerintah dengan dibiayai melalui pembendaharaan publik. Selanjutnya yang kedua yaitu barang publik tidak murni.
Barang publik tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang publik swasta. Penyediaan barang publik tidak murni dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Karena barang publik tidak murni bisa saja memiliki salah satu sifat dari non-rival dan non-eksklusif. Contohnya saja adalah TV kabel yang memiliki sifat eksklusif dan non-rival. TV kabel bersifat eksklusif karena dapat dipisahkan antara orang yang berhak mendapatkan layanan atau tidak. Sedangkan bersifat non-rival karena konsumsi yang dilakukan oleh seseorang pada saat bersamaan tidak menimbulkan persaingan antara pengguna lainnya. Contoh lainnya ialah layanan transportasi publik yang memiliki sifat rival dan non-eksklusif. Layanan transportasi publik memiliki sifat rival karena kapasitas kendaraan yang terbatas. Maka, pertambahan penggunaan pada tingkat tertentu akan mengurangi kepuasan yang diterima pengguna lain. Sedangkan dikatakan non-eksklusif karena semua masyarakat tanpa terkecuali apabila mampu membayar tiket, maka dapat menggunakan layanan transportasi publik. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu implikasi pengelolaan barang publik. Barang publik tidak lagi didefinisikan secara teoritis. Barang publik seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis dan disediakan oleh negara. Namun, secara praktik, makna barang publik tersebut bergeser dari makna yang sesungguhnya, terutama terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber anggaran negara dari pajak. Pajak dipungut bukan saja dari sektor-sektor strategis, namun negara juga sudah memungut pajak dari penyediaan barang publik dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan barang publik secara berkelanjutan. Pengelolaan barang publik bukan hanya disediakan oleh pemerintah, tapi swasta juga bisa melakukan fungsinya untuk memproduksi barang publik tersebut. Fenomena yang terjadi, barang publik telah diprivatisasi, permainan monopoli dan kartel bisa meningkatkan angka kemiskinan. Sehingga, untuk mendapatkan barang publik membutuhkan usaha agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar. Berikut permasalahan dalam pengelolaan barang publik. Yang pertama yaitu pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan. Yang kedua, barang publik tidak memiliki harga. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menentukan standar harga maupun karena barang publik yang diperdagangkan yang tidak diperdagangkan. Yang ketiga yaitu tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak mau untuk menyediakannya ataupun melestarikannya. Disinilah pemerintah berperan dengan cara menarik pajak dari suatu masyarakat dan dana pengumpulan pajak tersebut digunakan untuk menyediakan barang publik. Yang keempat yaitu utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi peningkatan tingkat persediaan dan fungsi penurunan penggunaannya. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.